Oke, nah terus Descartes dengan gagasan-gagasannya nanti memperkenalkan aliran namanya rasionalisme. Rasionalisme itu gampangnya definisinya adalah pengetahuan yang bisa dipercaya, itu pengetahuan yang sumbernya adalah rasio atau akal. Kok tidak panca indera? Kalau sebelumnya versinya Aristotelian ini realisme. Sumbernya pengetahuan itu realitas, empiris, kenyataan. Tapi katanya Descartes tidak. Pengetahuan yang bisa dipercaya itu berarti layak kamu jadikan sandaran, itu sebenarnya pengetahuan rasional, pengetahuan yang dasarnya akal. Kok bukan pengetahuan empiris? Itu kritiknya pada pengetahuan empiris. Ya, barang empiris itu memang nyata, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diukur, bisa didengar. Tapi pengetahuan empiris itu sifatnya kebanyakan dalam tanda petik itu subjektif. Jadi subjektif itu, bayangkan misalnya kamu mimpi. Mimpi itu kan rasanya kayak beneran. Begitu kamu bangun ternyata tidak beneran. Kamu bermimpi jadi orang gantengnya luar biasa. Begitu bangun, misalnya, itu kan bisa tertipu loh. Kamu waktu mimpi mbok pegangi ya ganteng juga ya, tapi begitu bangun enggak. Itu mimpi. Sakit misalnya. Sakit itu ada jarak antara rasa dengan peristiwa datangnya sakit itu. Apalagi kalau ukuran durasinya, intensitasnya itu pasti sangat subjektif. Apalagi kalau ngomong besar kecil itu juga subjektif. Pengalaman-pengalaman empiris itu ada jarak. Sehingga rasa sensasi empiris itu tidak pasti. Jadi orang tidak bisa ngukur kenyataan hanya berdasar empiris. Tapi kalau akalnya terlibat, tidak. Kayak dulu waktu kecil, kamu SD kan dikasih contoh pensil yang dimasukkan ke air. Terus, oh iya, kalau pakai mata saja panca indera kelihatannya patah. Tapi kan kamu yakin itu tidak patah, masih lurus. Dari mana? Akalmu yang bilang. Jadi akal lebih bisa disandari, katanya Descartes. Gunung itu kamu lihat dari jauh, dari sini kamu lihat Merapi, kelihatannya Merapi itu kan halus sekali kan. Tapi akalmu bilang, wong gunung itu geronjal-geronjal, banyak jurangnya, banyak itunya Pak. Ya menurut saya ya tidak halus itu. Padahal matamu bilang itu halus. Tapi kamu simpulkan tidak halus. Siapa yang bilang gitu? Mata. Sama kayak rembulan. Rembulan itu kan kalau penyair-penyair, wah indah sekali wajahmu kayak rembulan kan gitu. Itu pakai mata. Tapi kalau pakai akal, orang tahu bahwa bulan itu banyak kawahnya, jeglong-jeglong. Jadi kalau kamu dibilang wajahmu kayak rembulan, itu kalau pakai akal harus tersinggung. Oh ini melecehkan sekali. Oke. Nah, dari mana bisa tahu kok bahwa bulan itu jeglong-jeglong? Saya sudah belajar, akalmu yang selama ini bisa merangkai apa yang didapat oleh panca indera. Jadi katanya Descartes, tidak, rasio lebih bisa disandari. Kenapa kok bukan realitas di luar rasio panca indera? Realitas panca indera itu dikonstruksi oleh pikiran. Tergantung pikiran. Jadi pikiranmu sedang apa itu kan berpengaruh terhadap pencerapan panca inderamu. Kalau kamu sedang ngantuk ikut ngaji ini, mungkin ya yang kamu serap beda.
Yang kamu lihat apa, yang lain lihat apa. Indah tidak indah, itu kan urusannya mata. Tapi sebenarnya yang kerja akal. Halus atau tidak halus. Tangan ini kan cuma merasakan sensasi. Yang menyimpulkan halus atau tidak, akal. Jadi katanya Descartes, enggak, rasio lebih kuat. Nanti kita lihat sampai belakang akan kelihatan di mana kuatnya rasio. Oke, sekarang kita mulai berfilsafat. Jadi prinsipnya rasional, meragukan. Sekarang saatnya mengejar kebenaran dengan bekal akal. If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least one in your life you doubt as far as possible all things. Kalau engkau ingin jadi pencari kebenaran yang sejati, maka seharusnya setidaknya sekali dalam hidupmu engkau ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Rumusnya ini. Ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Sak kuatmu wis, coba kamu analisis semua hal dalam hidupmu, coba kamu uji, kamu ragukan. Dari situ nanti kuncinya kamu menemukan kebenaran. Jadi tidak boleh manut saja, tidak boleh ikut saja, kejar sendiri kebenaranmu. Karena kadang-kadang mungkin kebenaran versi mereka tidak selalu cocok dengan kebenaran versimu. Kejar itu kebenaran. Mulailah nanti yang dilakukan oleh Descartes di tulisannya. Kalau ini argumen meditasi yang pertama dari bukunya Descartes. Dream argument. Semuanya diragukan, termasuk paling dasar, termasuk hidup ini. Hidup ini nyata atau tidak? Yang pertama dijadikan argumen oleh Descartes adalah mimpi. Katanya Descartes, aku sering merasakan banyak hal sama persis seperti yang aku rasakan dalam mimpi. Tidak ada tanda pasti untuk membedakan mimpi atau sadar. Pertanyaannya, apa jaminannya bahwa detik ini kita tidak sedang mimpi? Toh waktu kamu mimpi kan kamu kayak biasa gini merasa, ya ini sedang ngaji, jangan-jangan ini mimpi. Itu nanti di salah satu kitabnya Ghazali ada ilustrasi itu. Jangan-jangan hidup ini mimpi. Sebagaimana kamu sadar dari mimpi terus, walah ternyata nangis-nangis tadi malam itu aku cuma mimpi tuh. Besok jangan-jangan setelah kamu meninggal dibangkitkan, kamu baru sadar dunia yang jungkir balik kayak gini ini ternyata cuma mimpi. Itu ilustrasinya Ghazali. Kesadaranmu di alam barzakh besok sama kayak kesadaranmu setelah bangun dari tidur. Nah, cuma Descartes tidak di situ, cuma concernnya apa jaminannya bahwa malam ini kita ngaji ini bukan mimpi. Sementara waktu kita mimpi kan kamu juga tidak bisa membedakan ini nyata apa mimpi. Atau jangan-jangan saya sedang mimpi ngisi ngaji padahal ini bukan aku, tapi kalian mimpi sebagai aku. Kan kadang-kadang bisa begitu. Kamu kan kadang mimpi jadi orang lain, mimpi jadi siapa, melakukan apa. Jadi mungkin kamu mimpi sebagai Jokowi terus kamu gayamu kayak presiden, lu cuma mimpi. Atau jangan-jangan Jokowi sedang mimpi jadi kamu sekarang. Jadi sebenarnya yang di depanku ini bukan kamu, tapi Jokowi, cuma dia sedang mimpi jadi kamu. Cuma kamu tidak sadar. Bisa begitu. Ya kalau di bukunya ada ilustrasi dream argument itu, ini kupu-kupu yang mimpi jadi manusia atau manusia yang mimpi jadi kupu-kupu, itu susah dibedakan.
Ya, mungkin kamu pernah mimpi bisa terbang jadi kayak burung. Itu burung yang mimpi jadi manusia apa manusia yang mimpi jadi burung? Itu susah dibedakan. Itu namanya dream argument. Mempertanyakan dasar realitas hidup ini. Jadi ternyata bahkan hidup kita yang paling nyata bisa dipertanyakan. Apa iya? Kamu sudah bela-belain tawuran, bela-belain bikin berita bohong, bela-belain capek bikin hoax setiap hari. Alah, ternyata mimpi. Ternyata kita hari ini sedang mimpi, tidak serius. Nah, itu serangan pertama, serangan meditasi pertama dari René Descartes. Apa sih buktinya bahwa hidup kita ini nyata? Ya rasanya nyata, Pak. Apa-apa saya alami persis. Saya haus ya minum, lapar ya makan, tidur. Loh, padahal dalam mimpi ya persis begitu. Kamu ya ada laparnya, ada hausnya, ada pingin ke WC juga. Nanti kalau pipis terus jadinya ngompol itu kan. Tapi persis itu, kamu tidak bisa membedakan. Makanya kalau ngalami yang sangat seneng apa tidak seneng kan terus coba dicubit, jangan-jangan mimpi. Yo kalau saya tidak usah dicubit, nanti kalau bangun beneran kan tidak enak. Mimpi apa ya aku siang ini kok dapat rezeki luar biasa. Coba dicubit, tidak usah dicubit, nanti kalau bangun beneran hilang rezekinya. Cuma tidak bisa membedakan kamu antara mimpi dan tidak mimpi. Jadi argumen pertama dari Descartes itu dream argument.